Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil analisis data mengenai life expectancy atau harapan hidup yang beranggotakan saya sendiri Tati Agustika dengan NIM 23343020 dan rekan saya Intan Seprielmi dengan NIM 23346010. Baiklah, langsung saja akan pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Intan kepada Intan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan menganalisis data life expectancy-nya. Yang pertama yaitu mengimport library-nya. Pada tahap awal, di sini kita akan menggunakan library Pandas yang berfungsi untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Yang kedua yaitu membaca dataset. Membaca dataset dari file yang berisi data harapan hidup dari berbagai negara dan tahun. Dataset ini mencangkup banyak variabel seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Lanjut melihat data awal. Saya di sini menggunakan fungsi eh, head untuk menampilkan 10 data teratas. Di sini dapat dilihat bahwa setiap baris mempresentasikan satu negara pada tahun tertentu. Misalnya Afghanistan tahun 2015 dengan harapan hidup sekitar 65 tahun. Kemudian melihat data terakhir menggunakan tile. Untuk melihat data terakhir, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data terbaca dengan lengkap sampai akhir. Lanjut ke melihat struktur data. Sini menampilkan nama kolom untuk mengetahui variabel tersedia eh, seperti life expectancy, harapan hidup, GDP, ekonomi, schooling, pendidikan, population, jumlah penduduk. Selain itu, di sini kita melihat jumlah data dengan shape yang menunjukkan bahwa dataset memiliki 2.938 baris dan 22 kolom. Lanjut, mengambil data tertentu. Di sini beberapa kolom seperti country, year, dan status untuk memahami isi data lebih spesifik. Selain itu, juga mencoba mengambil beberapa kolom sekaligus untuk menganalisis lebih lanjut. Ini ada slicing data menggunakan iLog dan ilog untuk mengambil data tertentu. Digunakan berdasarkan nama kolom, sedangkan iLog berdasarkan posisi indeks. Lanjut analisis korelasi, yaitu menggunakan heat map untuk melihat hubungan antar variabel. Hasilnya yang didapat pendidikan memiliki korelasi kuat dengan harapan hidup. Pendapatan juga memiliki pengaruh besar. GDP berpengaruh sedangkan jumlah penduduk hampir tidak berpengaruh. Artinya kualitas hidup seperti pendidikan ekonomi lebih berpengaruh dibandingkan jumlah populasi. Ini bentuknya. Dan saya balikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu processing data atau menghapus missing value. Pada tahap ini, kita akan mencoba menghapus data yang memiliki nilai kosong menggunakan drop-na. Tujuannya adalah agar data yang lengkap yang digunakan dalam analisis. Lalu akan menampilkan data awal cleaning, di mana di sini kami menampilkan kembali data menggunakan hit 1000 untuk melihat kondisi dataset sebelum dilakukan penanganan missing value secara menyeluruh. Lalu dilanjutkan dengan imputasi atau mengisi missing value. Di sini kita melakukan
inputasi data. Yang pertama yaitu untuk data numerik. Kami menggunakan nilai rata-rata. Untuk data kategori likal seperti status, kami isi dengan unknown. Hal ini dilakukan agar tidak banyak data yang terbuang. Lalu selanjutnya ada check missing value. Nah, setelah mengisi missing value tadi, kita melakukan atau mengecek kembali jumlah data kosong menggunakan ISNA atau SUM. Hasilnya ini akan menunjukkan bahwa semua kolom sudah tidak memiliki missing value. Nah, kita lanjut ke alternatif cleaning. Di sini kami membuat dataset baru dengan metode Dropna seperti perbandingan untuk melihat hasil jika data kosong langsung dihapus. Nah, setelah itu mencek duplikasi data. Di sini selanjutnya kami mengecek apakah data duplikat menggunakan duplicated, hasilnya menunjukkan tidak ada data yang terduplikasi. Atau kami juga mencoba menampilkan dari keseluruhan proses yang dilakukan tadi dapat disimpulkan bahwa dataset telah berhasil dibersihkan dari missing value. Lalu tidak terdapat data duplikat dan juga faktor yang paling berpengaruh terhadap harapan hidup adalah pendidikan dan pendapatan. Sementara jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan, sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan harapan hidup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.